Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat literasi. Bersama saya Nurul Hidayati Agustin selaku host pada program Edukasi Tanpa Batas yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Sumeneb, bagian dari Gerakan Literasi Sekolah. Sahabat literasi, di tengah dinamika dunia yang harus berubah, keahlian dalam mengelola dan memahami diri sendiri adalah kunci utama. Kolbu atau yang biasa kita kenal dengan hati merupakan kompas untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermanfaat. Pada pagi hari ini, saya ditemani oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb, yaitu Bapak Sutarman, yang akan mengulas tentang hati. Baik, Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Alhamdulillah pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat, teman-teman yang lain, keluarga besar SMA Negeri 2 Sumeneb pun juga selalu diberikan kesehatan. Karena nikmat sehat itu sangat mahal. Betul sekali, Bapak. Dan yang kedua, ucapkan terima kasih kepada tim Gerakan Literasi SMA Negeri 2 Sumeneb yang telah mengemas kegiatan untuk membangkitkan agar supaya anak didik kita, peserta didik kita, termasuk kita, diberikan motivasi untuk membaca dan membaca. Betul sekali. Karena salah satu kunci untuk menambah ilmu atau untuk mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu, di antaranya kuncinya adalah membaca. Betul. Maka dari itu saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sumeneb, terutama tim Gerakan Literasi SMA Negeri 2 Sumeneb yang sudah punya program agar supaya anak didik kita itu punya semangat dan punya gairah untuk membaca dan membaca. Ya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan harapan dengan kegiatan-kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu Ibu Didin, ya. Baik. Tema pagi ini untuk pertama kalinya dalam program kita yang akan dibahas adalah kolbu. Iya. Atau hati. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak Sutarman? Oke, ucapkan terima kasih. Sebelum kita menyinggung tentang masalah hati, kalau dalam konteks ajaran Islam itu adalah kolbu, ya. Kolbu, betul. Ya. Cuman terlebih dahulu saya ingin menyinggung tentang literasi. Iya. Sebenarnya literasi itu bukan sesuatu hal yang baru bagi kita. Betul, Bapak. Ya. Bukan akhir-akhir ini istilah literasi itu muncul. Sebenarnya literasi itu bagi kita, terutama yang menganut agama Islam, itu sebenarnya sudah lama. Jadi Allah itu sudah memerintahkan kepada kita semua itu untuk berliterasi. Insya Allah kalau tidak salah itu tertuang pada surat Al-Alaq yang diawali dengan bacaan Iqra. Iya. Jadi Iqra itu sangat linier dengan literasi. Seharusnya tidak saat-saat ini kita itu berliterasi. Seharusnya semenjak kita diperintahkan oleh Allah yang tertuang dalam kitab suci orang Islam dalam surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra. Bacalah. Jadi manfaat membaca itu sangat besar bagi kita, ya. Karena
ilmu diperoleh itu tidak selamanya itu harus mendengarkan dari orang lain. Tetapi ilmu itu diperoleh oleh kita, terutama anak didik kita, itu juga diperoleh dengan cara membaca dan membaca. Membaca, betul. Cuman saya himbau kepada anak didik kita, peserta didik SMP Negeri 2 Sumeneb, kalau ada waktu senggang, insya Allah buku di perpustakaan yang berkaitan dengan literasi itu insya Allah lumayan Cukup banyak, Pak. Betul. Asalkan mau nggak anak-anak itu mau masuk ke perpustakaan, mau membaca dan membaca. Insya Allah waktu istirahat yang kedua cukup kalau dipergunakan untuk membaca kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Karena waktu istirahat yang kedua itu menurut saya cukup lumayan. Dimanfaatkan untuk sholat, dimanfaatkan untuk ke kantin, dan insya Allah bisa ada sisa waktu untuk dimanfaatkan untuk membaca. Disitulah kita berbicara tentang literasi. Jadi tidak saat-saat sekarang itu istilah literasi itu sudah lama. Yuk, mari kita galakkan membaca dan membaca. Wow, luar biasa ini sahabat literasi. Ya. Jadi Bapak Karman memulai bahwa ternyata Iqra ini berasal dari sudah pertama kali ayat Al-Quran turun ya Pak ya dalam surat Al-Alaq. Iqra yang artinya membaca. Ternyata Tuhan itu sudah memberikan clue, memberikan petunjuk ketika kita membaca, baik membaca dalam diri atau mau membaca apapun di luar, itu adalah ilmu ya Pak. Ya, wah luar biasa. Berarti kalimat literasi aja yang booming kalimat kata ini ya. Padahal sudah digaungkan pada abad ke-7 ya Pak ya? Iya, ya semenjak ayat pertama datang ya Pak. Iya, Masya Allah. Bagi kita yang menganut agama Islam. Ya, bagi kita yang menganut agama Islam. Ya. Baik Bapak, kembali lagi ketika tadi kita Iqra secara khusus nih sekarang. Kalau kita belajar membaca atau menelaah bagaimana hati menjadi kontrol Pak terkait dengan literasi tadi Iqra itu Bapak. Nah, bagaimana Bapak jika dikaitkan? Oke. Kalau tadi sedikit kita singgung tentang masalah literasi ya Bu ya. Betul. Insya Allah kita semuanya sudah paham lah ya. Kemudian kita memasuki konteks yang kedua, yaitu adalah hati. Hati. Jadi struktur yang ada pada tubuh kita, organ-organ yang ada pada tubuh kita, dari ujung rambut sampai pada ujung kaki, itu semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya, betul. Jadi Allah menciptakan manusia itu sudah dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Jadi organ-organ tubuh yang ada pada diri kita itu mulai dari ujung rambut sampai pada ujung kaki, semuanya adalah ada manfaat. Tinggal kita mau enggak memanfaatkan organ-organ yang ada pada tubuh kita itu dengan baik. Tidak perlu dirinci satu persatu secara detail apa saja organ-organ tubuh yang ada pada diri kita. Dan semuanya ada manfaat, mulai dari ujung rambut sampai pada ujung kaki. Kita berbicara di bawah rambut, di situ ada alis. Betul. Tentu alis di situ ada manfaat untuk dipelihara. Ada manfaatnya. Sampai ke bawah itu semuanya ada manfaatnya. Itulah nikmat Allah. Betul. Makanya manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Tidak akan sanggup. Betul. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tinggal tuntutan satu dari Allah apa? Hanya mensyukuri nikmat Allah. Nah, implementasi daripada mensyukuri nikmat Allah tidak hanya cukup dengan ucapan Alhamdulillah. Bagaimana yang sekiranya kita bisa memanfaatkan dengan cara benar nikmat itu yang ada pada diri kita. Memanfaatkan ada pada diri kita. Jadi tubuh manusia itu diibaratkan handphone ya, Android. Itu ada aplikasi dan ada fitur-fitur di dalamnya. Di dalamnya juga ada hati, ada ginjal,
dan lain yang semacamnya. lain-lain. Semua Itu organ adalah ya Pak ya. semua organ. Itulah nikmat Allah. Dan di antara organ-organ tubuh yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. saling berkaitan. Antara hati dengan mulut, antara hati dengan pikiran itu saling berkaitan. Betul. Makanya kenapa di pagi hari ini saya mencoba membahas tentang masalah hati. Kalau hati yang ada pada ayam atau sapi kalau digoreng itu enak. Kalau digoreng. Betul sekali Pak, kalau digoreng enak. Tapi kalau hati pada manusia tentu tidak boleh digoreng. Betul. Tapi dimanfaatkan hati itu secara benar. Secara benar. Karena hati yang ada pada diri kita itu adalah merupakan tumpuan pijakan kita dalam berhidup, ya. Karena apa? Karena kita melakukan suatu gerakan, kita melakukan suatu kebijakan dan lain semacamnya itu semuanya berangkat dari hati. Ya. Kita ambil satu contoh. Saya mengatakan ini adalah arloji. Betul, Pak. Ya, ini adalah arloji. Nah, sebelum mulut saya mengatakan ini adalah arloji, tentu kita meminta pertimbangan kepada hati. Kalau hati mengatakan itu adalah arloji, baru mulut kita itu mengatakan ini adalah arloji. Makanya disitulah peran hati dalam kehidupan itu sangat berarti. Jadi baik dan tidaknya perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari kuncinya ada pada hati. Kita memiliki iman kuncinya pada hati. Semuanya bertumpu kepada hati. Makanya peliharalah hati kita itu agar jangan sampai ternoda oleh sesuatu hal-hal yang mengakibatkan kita melakukan dan memiliki perilaku yang itulah arti sebuah hati. Insya Allah semua manusia itu memiliki hati. Peliharalah hati itu dengan baik-baik. Kalau hati masih kurang baik, memohon kepada Allah untuk minta diganti hati. Bukan zatnya yang diminta, tapi kerja hati kita itu supaya diberikan kerja yang baik. Begitu Bapak. Ibu Titin. Ya. Luar biasa. Ya. Ketika dikatakan bahwa hati itu adalah kontrol dari aktivitas kita. Betul, ya Pak ya. Nah, saya tertarik nih dengan istilah bahwa hati ini harus dipelihara seperti itu. Cuman yang ditanyakan bagaimana Pak agar kita bisa memelihara hati yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita berpijaknya tetap lurus, kalaupun belok kembali lagi pada yang benar. Kita memelihara hati itu tentu banyak berbagai macam cara, ya kan? Yang pertama kita menjaga pola makan dulu. Bagaimana yang sekiranya hati itu sehat. Karena zat hati kita kalau tidak sehat khawatir menghasilkan sebuah hasil yang kurang sehat. Jadi dipelihara dulu zatnya agar jangan sampai kemasukan virus-virus yang menyebabkan hati itu sakit. Bukan sakit hati karena dikhianati oleh cinta, tidak ya. Wah, ini beda ini. Iya, beda lagi sudah. Kalau udah berbicara sakit hati karena disakiti oleh seorang kekasih yang pernah ditolak, itu udah beda lagi. Galau akhirnya ya. Sakitnya lebih sakit daripada dicubit, katanya Bu Titin seperti itu. Ya. Baik Pak. Jadi yang selanjutnya untuk memelihara hati kita itu tentu kita harus banyak berzikir. Banyak berzikir ya Pak ya. Kepada yang membuat hati itu agar supaya hati itu diberikan sesuatu hal yang dapat menggerakkan tubuh kita itu memiliki perilaku yang baik. Tidak memberikan mudarat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Jadi hati memiliki fungsi yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan suatu kebijakan, melakukan suatu langkah dan segala macam, tentu kita harus meminta pertimbangan dan keputusan kepada hati kita. Begitu Ibu Titin. Iya. Menurut Bapak Karman,
ketika kita berada di lingkungan positif, apakah itu bagian dari memelihara hati, Pak? Ya, Nah, begitu ya, Pak ya. kita melakukan suatu aktivitas dan aktivitas itu sesuatu hal yang positif. Ini juga merupakan bagian pemeliharaan hati kita. Ya, betul. Begitu juga sebaliknya, kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sesuatu hal-hal yang ini tantangan bagi kita. Jangan sampai hati kita itu luntur, luluh untuk melakukan suatu hal yang maksiat. Disitulah peran daripada hati. Saya harus menolak aktivitas ini karena apa? Mudarat dan merugikan bagi diri kita sendiri dan juga merugikan bagi orang lain. Begitu. Baik, sahabat literasi, ada 3 poin yang barusan kita bahas bersama Bapak Sukarman, bahwa untuk memelihara hati itu ada 3. Yang pertama, berikan asupan yang sehat untuk hati kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa berzikir pada zat yang memiliki hati, yaitu Tuhan kita. Dan yang ketiga, menjaga circle kita atau tetap berada di lingkungan positif. Karena ketika ketiga hal ini bersinergi, insya Allah kompas kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang bermanfaat akan didapatkan seperti yang tadi telah diulas oleh Bapak Sukarman. Begitu ya Bapak ya? Begitu Ibu Titin. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement pada acara akhir ini. Penutup dari acara ini tentu harapan. Monggo Bapak. Ya. Harapan tentu sesuatu hal yang positif. Ya. Berarti kalau harapan yang positif, berarti hati saya masih positif dong. Alhamdulillah. Tentu saya tidak mengharapkan sesuatu harapan yang negatif. Betul, harapan saya mudah-mudahan adanya kegiatan serangkaian gerakan literasi tidak hanya sampai di sini, mungkin bisa dikembangkan dengan cara-cara yang lain. Mari kita galakkan keluarga besar SMA Negeri 2 Sumeneb, beserta didik dan juga pendidik ya, betul, untuk tidak segan-segan membaca dan membaca. Itulah harapan saya. Barangkali sudah Bapak sampai di sini dulu. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Sebenarnya kalau kita mau dikupas secara panjang lebar, hati itu cukup luas ya Pak ya. Karena waktunya yang sangat terbatas, maka saya akhiri sekian dulu dan permohonan maaf bila mana ada sesuatu hal yang kurang benar, ada sesuatu hal yang kurang salah. Kalau ada sesuatu hal yang salah itu memang kesalahan saya, tapi kalau memang sesuatu hal yang benar, itulah kebenaran dari Allah. Sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat literasi telah mengikuti serangkaian informasi yang diberikan oleh Bapak Sukarman. Kita bertemu lagi di konten yang kedua. Salam literasi Bapak. Salam literasi. Terima kasih.